Shalom saudara. Hari ini kita kembali beribadah ya. Luar biasa sekali, saya lihat tadi juga lagu-lagunya semangat tentang kenaikan Yesus. Dekorasinya semua tentang kenaikan Yesus. Dan juga ada api-api Roh Kudus di atas mimbar ini saudara. Ya. Kita setelah terima tubuh dan darah Yesus, kita harus berjanji kepada Tuhan untuk bertobat. Amin saudara. Daripada kita hidup dengan hidup dalam dosa, kita akan masuk neraka. Maka sebaiknya kita harus sadar bahwa Yesus itu penuh kasih, yang mengasihi kita, yang menyerahkan nyawanya untuk kita, supaya kita semua selamat. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu arti kenaikan Yesus dan Pentakosta. Ya, coba klik itunya. PowerPoint. Arti kenaikan Yesus dan Pentakosta. Setelah Yesus mati, menebus dosa-dosa kita. Setelah Yesus menderita, ya, disesah, dianiaya, ditolak oleh tua-tua Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Coba ini nganggung-nganggung ini. Dan saudara, dan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di hari yang ketiga, Yesus telah bangkit, mengalahkan maut. Sehingga kita semua yang percaya Yesus yang telah mati dan bangkit, kita juga akan diangkat dan dibangkitkan oleh Yesus pada saat Yesus datang kedua kali. Dan Yesus telah bangkit, dia menampakkan dirinya 40 hari, selama 40 hari kepada semua orang, khususnya pada murid-muridnya, untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus, untuk diberitakan oleh ke semua orang. Dan Yesus naik ke surga, ya. Dan naik ke surga juga disaksikan oleh banyak orang, ya. Yesus sangat baik. Dia hidup di dunia, hidup untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Dan demikian pula Yesus naik ke surga untuk kita juga. Kita belajar hari ini apa yang dilakukan Yesus sementara dia di surga. Apakah Yesus di surga sudah selesai? Enak, aduh. Di dunia aku menderita, di dunia aku ditolak, di dunia aku sengsara, di dunia aku disiksa. Sekarang bebas, aku bebas, bebas, bebas. Gitu di surga. Enggak saudara, ya. Kali kita belajar ya apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan selama dia di surga untuk kita, ya. Pertama adalah Yesus menyediakan tempat bagi kita. Enak kan? Kita di dunia ya udah berdosa, udah bersalah, berbuat jahat. Yesus mati untuk kita. Harusnya kita berbuat jahat, kita berbuat dosa, kita yang mati, kita yang disiksa, kita yang disalib. Tapi Yesus baik, dia menggantikan kita mati di kayu salib, menggantikan kita menjadi kutuk, menggantikan kita menjadi dosa dan dihukum mati. Dan Yesus naik ke surga, dia masih memikirkan kita. Kalau anak-anakku di dunia ini mati, kemana ya? Yesus ke surga bekerja, dia menyediakan tempat bagi kita. Ini ayat saudara, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Banyak tempat tinggal. Kita di sini ngontrak, ditagih nggak bayar-bayar, ditagih muter-muter. Kontraknya kecil, udah satu kecil untuk 5 keluarga, tidurnya tumpuk-tumpukan, ditagih pada melari, nggak punya uang, ya kan? Tapi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Jika dia demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Enak gak? Enak kan? Jadi nanti kita ke surga gak usah mikir kontrakan, gak usah mikir cicilan. Nanti kita matanya mencicil gini bayarnya. Tapi di surga gratis, tempatnya bagus, indah. Besarnya mungkin beda, tergantung kita.
Apakah kita mau bekerja untuk Tuhan, upahnya lain-lain. Tidak mungkin orang yang hanya ibadah duduk saja sama orang beribadah memenangkan jiwa, pasti rumahnya lain. Berkatnya di surga lain. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus, tempat untuk kita hampir selesai. Yesus akan datang kembali, ya. Dan membawa kamu ke tempatku. Di tempat mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada. Luar biasa sekali. Yesus selalu memikirkan kita, kebaikan kita, semua akan dipelihara. Kita tuh anaknya Yesus, anak Tuhan. Nggak mungkin Bapak itu membiarkan anak nggak punya rumah. Coba kalau kita punya uang banyak, anak kita ngontrak, kita tega nggak? Nggak tega. Pasti dikasih rumah oleh orang tuanya. Ya kan? Kalau kita nggak punya pun kadang-kadang kita berusaha menolong anak kita supaya punya rumah. Bapak kita sangat kaya, rumahnya banyak. Dan kita baik sekali. Di mana Yesus berada, maka kita akan berada. Ya, jadi kita bangga punya Yesus. Dan ini rumah atau tempat yang disediakan bagi kita. Ini merujuk kepada langit yang baru, bumi yang baru. Ya, Taman Eden yang baru. Dulu karena Adam, ya kita telah diusir. Adam diusir dari Taman Eden. Kita pun diusir. Yaitu dari hidup berkelimpahan. Tetapi karena Yesus, ya kita kembali masuk ke Taman Eden yang baru. Hidup yang berkelimpahan di mana? Di langit yang baru, bumi yang baru. Biasa orang sebut surga. Jadi saudara, Yesus sangat baik. Melalui kenaikannya Yesus mengembalikan Taman Eden yang baru bagi kita. Nanti kita bisa bersama-sama, ya, dengan banyak binatang, tidak menggigit, tidak ada yang puas, saudara. Jadi kita harus miliki tempat yang baru itu dengan cara apa? Dengan cara kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita di sini dah susah, rumah ngontrak, gak punya uang, hidupnya masih jahat, kita rugi. Kita mau baik atau jahat tetap mati. Tapi lebih baik kita hidup yang baik, hidup yang sesuai firman Tuhan. Maka kita akan disediakan tempat yang indah. Bukan orang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Maka jemaat di sini saya tekankan tentang akhir zaman. Saya tekankan tentang kedatangan Yesus yang sudah dekat. Saya tekankan akan kesudahan dunia. Kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Yesus bekerja untuk kita. Di dunia bekerja untuk kita. Kita selamat, dia menderita. Dan di surga pun Yesus bekerja untuk kita. Tetapi kita tidak pernah bekerja untuk Yesus. Ibadah saja hitung-hitungan. Memberi pun hitung-hitungan. Kalau ke gereja pun akan berkata, apakah untungku ibadah di sini? Adakah uang untuk aku? Adakah makanan untuk aku? Kalau nggak ada, aku pindah gereja lain. Saudara mau beribadah, mau cari cuaca. Ya. Jadi saudara, kita tuh tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak mau menginjil. Tidak mau saksi pada tetangga kita, rumah kita, keluarga kita. Kita ibadah saja masih hitung-hitungan. Ibadah masih nggak serius. Kita ibadah nggak sungguh-sungguh, saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Saya tanya sekarang. Yesus telah mati untuk kita. Itu kasih terbesar. Itu karya terbesar Yesus untuk kita. Yesus ke surga pun menyediakan tempat bagi kita. Yang indah, yang bagus, yang nggak ada duka. Tapi saya bertanya kepada saudara, apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk Tuhan di dunia ini? Itu penting. Jangan tanya Tuhan, mengapa kau begitu? Mengapa kau begini? Mengapa kau begitu? Itu lagu. Ya, jangan. Kita benar-benar percaya. Pak, saya nggak tahu, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Apa harus saya lakukan untuk Tuhan? Apa saya berbuat kerjaan untuk Tuhan? Yesus sebelum naik ke surga, jelas-jelas sudah memberikan kita tugas untuk kita kerjakan. Tetapi kita di zona nyaman. Kita enak-enakan. Apa tugasnya sih, Pak? Ya, oh ini langit baru. Ini langit baru yang baru. Jadi kita masih, nanti, Wahyu 21 ayat 1-4.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, tempat kita di sini nanti saudara. Ya. Jadi Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Maka aku naik ke surga. Aku pergi ke surga. Ini tempatnya begini. Tidak ada duka. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kesusahan. Tidak ada air mata. Dan kita mau ambil kapling berapapun terserah saudara. Karena ini semua untuk kita yang percaya setia pada Tuhan. Ya kan? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Kata, lihatlah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Bayangkan. Kita dikasih tempat yang indah. Yang luar biasa. Yesus tinggal bersama-sama kita. Kan enak saudara. Dan tidak untuk sebulan, 2 bulan. Untuk selama-lamanya. Tinggal bersama kita. Di langit yang baru, bumi yang baru. Tempat di mana Yesus berada, kita berada. Ini benar-benar dahsyat. Tapi kita selalu tidak pernah mau memperjuangkan untuk dapat tempat yang indah yang Tuhan sediakan. Ingat, hidup kita tidak tahu kapan kita berakhir. Pastikan saat malam ini saudara mati, saudara ada tempat ini. Sebab kita nggak tahu. Ingat, detik-detik terakhir pun penyambung di sebelah penjahat yang gini, di samping Yesus begini, penjahat di samping Yesus. Yesus, andai kata kau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku kan. Hanya kata-kata itu saja. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Dia benar-benar bertobat. Dia bersungguh-sungguh percaya Yesus. Mungkin hari ini hari terakhir bagi saudara. Hari ini mungkin hari terakhir bagi kita semua. Tapi pastikan siang hari ini kita bertobat sungguh-sungguh dan tinggalkan hidup yang lama. Maka kita bersama Yesus di surga. Waduh saudara, Yesus baik banget. Dan ada kemah Allah. Ada di tengah-tengah manusia. Kita semua ada kemah. Di tengah-tengah ada kemah itu. Di Yerusalem baru. Enak saudara. Jadi kita harus benar-benar perhatikan hidup kita. Ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kita nanti Yesus naik, kasih tempat di mana tidak ada air mata. Ya. Tidak ada kesusahan. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Jadi ya ini semua hewan kita bisa bermain. Singa tidak menggigit. Serigala tidak menggigit, serigala makan rumput saudara. Nah ini juga ada anjing nih, tadi Bu Ida sudah poimin katanya. Ya kan? Jadi ada anjing, ada domba, ada ular, anak kecil main ular, singa. Betapa indahnya saudara, kita ke taman safari bayar mahal. Kalau pegang saya takut. Di sini saya bisa main sama segala hewan, tidak membahayakan saudara. Betapa indahnya. Inilah langit baru yang bumi baru. Dan tidak ada air mata. Kalau saudara di setiap hari di sini nangis terus. Aduh, aku belum punya makan, gak ada uang. Uang sekolah anak ditagih, cicilan motor ditagih. Nangis terus kan. Gimana ini. Di surga kita akan selalu bahagia. Selalu bahagia. Dan itu untuk selama-lamanya. Maka saudara, lakukanlah perintah Tuhan. Ya, inilah perintah Yesus yang harus kita lakukan, kerjakan. Pak, saya nggak pernah dengar apa kata Yesus. Ya kan? Aku nggak tahu apa yang aku perbuat untuk di dunia ini, untuk Yesus. Saudara, sudah jelas-jelas ada perintah yang Yesus katakan untuk kita lakukan. Tapi kita ignore, kita abaikan, kita lebih senang untuk bersenang sama teman-teman kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus memberkati mereka. Ya, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus bangkit. Dia mengalahkan kematian. Dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Karena kita murid Yesus. Dan Yesus punya kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah. Ya kan?
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman, sampai akhir zaman. Ya kan? Matius 10 ayat 7-8 sekalian ya. Pergilah dan beritakanlah, sama pergilah. Ya, nggak ada orang bilang duduklah. Nggak ada, Yesus diam di rumah, nggak ada. Yesus bilang kita pergi. Ya, pergilah. Dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pelajaran dengan cuma-cuma. Jelas saudara. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, telah memberikan kita perintah untuk ke gereja, tidak. Untuk di dalam rumah berdoa, tidak juga. Untuk pergi. Ya apa saudara? Pergi. Untuk menginjil, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi kita nggak mau pergi. Maka kita pergi dan beritakanlah kerajaan surga dekat. Beritakanlah bahwa Yesus akan datang dengan segera. Beritakanlah masa probation sudah hampir habis. Masa anugerah sudah habis. Yesus akan datang kembali. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Orang hanya baca ini nggak tahu apa sih maksudnya. Maksudnya adalah masa anugerah Tuhan hampir selesai. Kalau selesai, maka Yesus turun ke dunia akan mengangkat kita semua yang tertinggal. Dia tidak dapat anugerah lagi, tapi mereka akan menderita dan dianiaya, saudara. Jadi ini sisi kenaikan Yesus dalam untuk dalam kitab Wahyu untuk akhir zaman. Jadi kita benar-benar untuk pergi, kita beritakanlah. Sembuhkanlah orang sakit. Jangan pergi bukan untuk kongko-kongko, bukan untuk ngobrol kurumpi, bukan untuk ngosip, bukan. Kita sering pergi kan, tapi yang kita beritakan itu si A, aduh jahat banget, aduh itu si B, aduh suaminya korupsi itu. Kita pergi beritakan, apa yang beritakan? Coba saya tanya, firman Tuhan atau orang lain? Yo, pasti orang lain. Itu loh. Hai, itu mah kurang ajar itu. Kita banyak memberitakan tentang orang lain daripada memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tarikan orang kusta. Saya sudah coba bangkitkan orang mati tetap mati, ya udah biar aja. Saya yang penting sudah melakukan, menyembuhkan orang sakit sudah saya lakukan, dan ada orang sembuh juga. Tapi yang bangkitkan orang mati sampai sekarang belum bangkit, saudara. Tapi minimal saya sudah melakukan tugas saya. Saya waktu mendoakan orang mati, 5 orang mati, belum ada bangkit. Saya berani kesaksian loh, sama dosen-dosen teologi. Saya diketawain. Pak Budi ngaco. Artinya bangkitkan orang mati imannya. Saya cek bahasa aslinya bukan iman. Orang benar-benar mati fisiknya. Mereka aja nggak berani ngomongnya imannya mati. Jelas-jelas membangkitkan orang mati yang mati benar mati fisiknya. Paulus bangkitkan orang mati. Petrus bangkitkan orang mati. Bukan mati iman, mati fisik. Tapi saya percaya kalau orang mati ke-8 pasti benar-benar bangkit. Ya. Dan ada orang kusta di COVID doakan, ya, doakan terus, ya kan? Terus usirlah setan. Ya. Saya sering usir setan. Kemarin saya usir setan, maka hari ini suara saya habis. Kemarin seharian saya usir setan. Banyak setan kita usir pindah ke temannya, pindah tuh. Kita usir terus. Tadi sampai saya suara hari ini habis karena seharian kemarin usir setan. Bahkan pulang dari misi, pulang dari Sangihe tempatnya itu namanya, ya kan? Main bas, ya kan? Rondi, saya ke sana ke kampung-kampung, usir setan, ya kan? Doa, ya kan? Itu capek, pulang-pulang malam jam 7, baru mau buka koper istirahat sebentar, Pak, ada anak dirasuk setan. Ya sudah, tugas kita ngomong lagi. Selesai, pagi mau bikin khotbah, ada lagi Pak, ada masuk setan si A. Kita usir lagi. Habis itu selesai ke bawah, bikin khotbah lagi, Pak, si B kena setan lagi, naik lagi, malah kena lagi. Saya seharian kerjanya ngusir setan. Tapi apa? Nggak apa-apa. Tugas kita dan semua itu kita diperoleh dengan cuma-cuma. Berikanlah cuma-cuma. Jangan salah kita ngusir setan, kita bikin bon. Ongkosnya segini ya. Setan kamu berat, jadi mahal. Jangan sekali-sekali kita melakukan penginjilan, beritakan firman Tuhan, kesaksian, saksi Yesus. Habis kita bikin bon. Pak, ini Pak ongkosnya Pak. Nggak boleh ya.
Karena kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ingat itu. Nanti biar Tuhan yang membayar upah kita di surga. Amin saudara. Ya, pergilah. Ya. Untuk apa? Ini semua dikasih untuk pergi. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi supaya orang ya mengalami kesembuhan, ya pendahiran kusta, dan kita beritakan ke jalan surga supaya kita jadikan mereka murid Yesus. Ya. Jadi kita menginjil. Kita semua nggak perlu menginjil kayak saya maupun Ida, ya. Keluar pulau, ya ke pulau-pulau, naik pesawat, oper-oper, naik kapal, nggak usah. Mungkin saudara nggak punya karunia itu. Kalau Tuhan nggak suruh saudara demikian. Pak, lah terus kayak ngapain Pak? Saudara punya rumah, punya keluarga, punya anak, punya orang tua, punya mertua, punya besan, tetangga. Ya kan? Itulah kita menjadi saksi mereka. Katakan kebaikan Yesus. Itu menjadi saksi. Kita melakukan kerjaan Yesus di bumi ini. Tapi kita nggak pernah lakukan. Jangan sampai kita tidak mau melakukan saudara. Kita suruh jiwa aja susah. Satu jiwa saja nggak mau. Bagaimana saudara mau dapat rumah yang besar di surga? Tuhan masih bekerja di surga untuk kita. Tapi kita ongkang-ongkang kaki. Tidak mau kerja untuk Yesus. Ibadah aja hitung-hitungan. Pelayananmu hitung-hitungan. Itu benar-benar bocengli saudara. Kalau Yesus itu orang Chinese bilang bocengli lu. Jangan saudara, nggak boleh ya. Jadi kita lakukan tetangga kita. Tidak harus seperti kita, misi keluar pulau nggak perlu. Ya kan? Dan baptislah mereka. Dan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi syarat utama adalah dibaptis ya. Markus 1 ayat 4 katakan demikian. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Banyak orang percaya dibaptis gak mau. Pak, saya gak mau dibaptis Pak. Tapi mau percaya Yesus. Kenapa? Kalau saya dibaptis nanti gak enak sama orang tua saya. Mereka masih agama lain Pak. Tetangga saya Pak. Itu juga semuanya adalah agama lain Pak. Saya mau diam-diam saja Pak. Saya percaya Yesus Pak, tapi nggak mau dibaptis. Tidak bisa. Itu penyangkalan. Jadi mau terima Yesus, tetapi dia mau menanggung penderitaan. Yesus telah datang untuk kita saudara. Jadi banyak demikian. Saya ada teman yang gitu, Pak saya tuh mau dibaptis. Tapi jangan, mau percaya Yesus Pak. Bahkan kita mau ke gereja deh Pak. Tapi saya nggak mau dibaptis. Saya nggak enak sama keluarga Pak. Nah, saya diusir, ya kan? Diusir dari rumah, tidak diakui anak lagi. Oleh tetangga kami Pak, kami juga diusir karena kami dikatakan murtad. Tapi Pak, nggak apa-apa deh Pak, saya percaya Yesus Pak, baptis. Tapi apa ke gereja tapi kamu baptis. Jelas dikatakan bahwa bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Itu kita katakan terus saudara. Jadi kita harus benar-benar bekerja untuk Yesus. Diperintah saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini berkata tentang pelaku firman. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ajar mereka melakukan firman Tuhan. Ya, ajar mereka. Tapi kita jangan hanya mengajar saja. Kita sendiri itu gak benar. Lu ngajar-ngajar gua. Lu aja gak benar hidupnya. Bilang ke gereja. Pak diberkati. Kamu jangan utang gak bayar-bayar. Betagih ngilang terus. Gak bisa. Kita hidup benar dulu saudara. Ya kan? Hidup dalam firman Tuhan. Baru kita bisa menjadi contoh dan teladan. Maka Yesus. Dia hanya 3,5 tahun di bumi ini. Ya, untuk mengajar murid-muridnya. Waktu yang sangat singkat. Yesus pergunakan untuk mengajar murid-muridnya. Untuk mengajar kita semua. Maka Tuhan berkata, kita akan melakukan perbuatan lebih besar lagi. Yesus berkata, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi dari yang aku lakukan. Karena Yesus hanya 3,5 tahun. Dia pergunakan gak mungkin menjangkau dunia. Tapi kitalah murid-muridnya diajarkan bagaimana hidup
bagaimana menyekasi orang, bagaimana mendoakan orang sakit, bagaimana untuk menginjil. Yesus mengajar dan mendemonstrasikan kuasanya yang kita miliki, saudara. Amin, saudara. Jadi kita bekerja untuk Tuhan. Yesus telah kerja untuk kita, kasih tempat, kita bekerja untuk Tuhan. Ini dah akhir zaman. Yesus akan datang segera. Ayo saudara, kita bersama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya. Tetangga kita lah, saudara kita ajak ke gereja beribadah. Ini zaman COVID ini, orang sudah malas ke gereja. Saya lihat dari teman-teman saya, gereja sudah mulai sepi, saudara. Itulah terlena, keenakan COVID. Akhirnya COVID selesai pun tetap tidak mau ke gereja. Pada akhir zaman, sejak akhir zaman ini sudah dimulai, ada COVID, iblis menggunakan kesempatan, justru membuat kita malas ke gereja. Iblis gerak cepat, dan kita juga harus demikian. Kasihan Tuhan, dan mengasihi kita, kerja untuk kita, tapi kita nggak mau. Maka ini semua kabarnya misi. Utuslah kami Tuhan. Maka ini kaosnya, Here I am. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Dari Yesaya 6 ayat 8. Kita menjangkau daerah-daerah Indonesia, ya kan? Menjangkau daerah Indonesia, dan ini juga adalah bendera, ya. Utuslah aku Tuhan, ya. Matius 28 ayat 19-20, saudara. Jadi gereja ini adalah gereja misi yang untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ketika Yesus datang ke dunia di angkasa, menyambut kita, mengangkat kita, akan banyak tuhan-tuhan. Yesus senang, aduh, aku ke surga, jangan tempat banyak tuhan di bumi, karena kita yang menuai. Kalau kita menuai banyak orang, banyak jiwa untuk Tuhan, upah kita besar di surga. Amin, saudara. Jangan ogah-ogahan. Yang kedua, gua udah 40 menit. Apa-apa. Yesus naik ke surga untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. P-nya besar, penolong artinya Roh Kudus, Roh Allah. Jadi Yesus di surga tidak nganggur. Sediakan tempat bagi kita, supaya cepat selesai kita akan jemput kita. Sementara belum selesai, Yesus masih bekerja di surga untuk kita. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengirim penolong, Roh Kudus, yang ada di dalam hidup kita yang percaya pada Tuhan. Lihat di lampu-lampunya, di dekor semua. Ini Roh Kudus, hari Pentakosta, kita akan tercurah di atas kepala kita, semua akan ada api-api Roh Kudus, ya. Semua Roh Kudus semua nih. Salib ada Roh Kudus semua. Ini 7 Roh Kudus, 7 roh, ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar mengerti. Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Dia selalu memikirkan kita terus. Maka dikirimlah roh penolong bagi kita. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa? Kuasa. Ya, dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana. Tinggal di Yerusalem dulu. Sampai Roh Kudus turun atas kamu. Baru dia ada kuasa dan menjadi saksi. Kuasa sangat diperlukan, saudara. Kuasa Roh Kudus sangat diperlukan. Ya kan? Ini saudara, kuasa itu apa? Kuasa, kalau kita menjadi saksi, kita jangan punya kuasa. Tidak bisa. Kita dengan Injil ada kuasa. Yesus mengajar, tidak hanya mengajar dengan kata-kata, dengan kuasa. Maka saudara, kita akan bisa menginjil, menyembuhkan orang sakit, usir setan. Saya sama Ibu Ida kemarin bersama tim PI, GBI, kita ke Manado, ke Sangihe, ya, tempat itu, ya. Terus kemana, ke Kulur, tahu Kulur ya? Kulur. Kulur itu tempat banyak mistik, banyak dukun, saudara. Kulur, desa kecil. Kita mulai KKR di sana, baru mulai kita sampai ke gereja malam jam 7, itu tiba-tiba kita rasakan ada roh jahat ada di tempat depan mimbar gini. Sangat perasa sekali. Saya punya karunia untuk merasakan di mana ada roh jahat. Itu saya rasa kencang sekali. Bilang, rasa roh jahat. Akhirnya lampu itu mati. Terus nyalakan, mati lagi. Nyalakan, mati lagi. Berkali-kali, ada 10 kali lampu bisa biar. Itu saya nggak tahu.
ini aku tahu ini ada roh jahat. Roh jahat yang sedang mengacaukan ibadah. Akhirnya saudara, setelah ibadah selesai, kita semua nyanyi-nyanyi, dan saya keliling ke jemaat, saya urapi satu-satu pakai minyak. Satu orang di ujung sana, ada ibu-ibu kurus, hitam, mata tajam. Saya kaget, saya pegang, wah ini setannya ini. Terus saya tengking kan, terus dia kayaknya diam aja. Terus saya kembali lagi ke sana, saya toleh dia pandangannya ikut aku terus. Seolah dalam roh itu katakan, awas kamu, awas kamu. Dan saya tahu itu adalah dukun. Dukun yang menyusup di gereja. Akan mengacaukan ibadat Tuhan. Dan saya cek, saya tanya-tanya kepada orang situ, Pak, di Kulur itu memang pusat dukun. Banyak sekali dukun, banyak sekali orang nenek moyang, tradisi nenek moyang. Itu terkenal. Tapi info dari mereka. Memang dia tempatnya Pak, roh jahat, okultisme, semua ada di Kulur Pak. Bapak kalau mau ada satu lagi daerah kecil Pak. Soalnya orang gila. Loh, maksudnya gimana? Banyak kampung itu banyak orang dipasung. Orang gila Pak. Oke kita ke sana yuk. Ya kan, kita berdua mau ke sana. Tapi waktunya nggak bisa. Ya keburu, jadwalnya tak penuh. Saya kapan-kapan kembali lagi. Saya mau keliling kampung-kampung yang terikat oleh roh jahat. Memang risiko saudara. Makanya diberikan kuasa. Engkau terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita. Kita percaya Yesus dibaptis. Saat itu kuasa harus memenuhi kita. Jangan lari, nggak boleh. Setan, lari kita. Saya ketawa. Nanti kalau mau ke mandi, Mbah, cucu numpang lewat ya. Aduh, Mbah ini cucumu Mbah. Kita dibohongin. Ya nggak apa-apa, ajar-ajar, setan ajar. Saudara, kita punya kuasa. Saya senang kemarin ke Sangihe, ke Kulur, ke desa-desa kecil. Saya menginjil di sana. Supaya apa? Diberitakan tentang keselamatan, kesudahan dunia dekat. Tentang Yesus dekat. Jadi saudara sangat penting sekali. Kuasa. Jadi kita menjadi saksi Yesus. Ya. Dari rumah kita, keluarga kita, tetangga kita, di kantor kita, dan ke semua orang. Jadi saksi. Mungkin kita nggak bisa menginjil, nggak usah menginjil. Tapi melalui hidup kita. Hidup dalam firman Tuhan. Firman yang berjalan terbuka untuk orang semua lihat. Ya, amin saudara. Harus mulai berguna bagi Tuhan. Yohanes 16:7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku naik ke surga. Kamu lebih berguna bagi kamu. Sebab jika aku tidak pergi, tidak naik ke surga, penghibur tidak akan datang padamu. Tetapi jika kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jelas, Roh Kudus berikan kita kuasa. Ya, juga menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, mau mencuri, mau berbohong, mau selingkuh, mau berzina, mau gak beres, ya, kita akan diinsafkan oleh Roh Kudus. Jangan lo, itu dosa. Kamu udah dibaptis, udah terima Yesus sebagai juru selamat, udah berjamahan kudus. Masa kamu masih berbuat dosa, masih menikmati dosa. Roh Kudus menginsafkan dunia. Bahkan yang belum kenal Yesus pun, Roh Kudus akan menginsafkan melalui pemberitaan firman yang kita lakukan. Dan Roh Kudus juga akan menginsafkan akhir kebenaran. Dan juga akan penghakiman. Jadi saudara, kita disadari oleh Roh Kudus, kamu hati-hati hidup. Karena Tuhan akan datang segera. Yesus akan datang segera. Kalau kamu gak gakat gimana? Kalau kita gak gakat, kita akan masuk ke neraka, saudara. Masuk ke masa kesusahan besar, dianiaya. Bahkan kita akan masuk ke neraka kalau kita gak kuat, saudara. Jadi Yesus naik ke surga. Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, memberikan penolong dan Roh Kudus. Yang ketiga, Yesus menjadi imam besar agung kita di surga. Ayatnya saudara, Ibrani 8 ayat 1-4. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga.
Yesus sebagai imam besar duduk di kanan takhta yang maha besar. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi Yesus naik ke surga, ya, kasih kita tempat yang bagus, ya, kirim Roh Kudus menolong, ya, yang tinggal di bumi, dan Yesus di surga sebagai imam, ya, perantara bagi kita. Dia melayani ibadah di tempat kudus. Yesus di surga berhadapan dengan Bapaknya di altar, di bait, di mezbah kudus, di tempat kemah sejati untuk kita, saudara. Dan dia mempersembahkan korban tubuhnya, darahnya kepada Bapa. Jadi ketika misalnya Pak Richard bertobat, Tuhan aku bertobat, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku mau dibaptis sungguh-sungguh. Itu Yesus sedang mempersembahkan persembahan kepada Bapaknya. Bapak, di darahku untuk Richard yang saat ini dia bertobat. Sebagai perantara, Bapak, ya, inilah tubuhku. Dia Yesus mempersembahkan sebagai imam. Yesus memakai pakaian imam. Tiap kali ada orang bertobat, dia ada darah anak domba. Bapak, di darahku yang telah kulakukan di bumi Teteleste, ini aku persembahkan untuk Pak Richard yang hari saya lihat bertobat di bumi dan dia perantara. Maka Richard akan ditemukan oleh Bapak bersama-sama. Dan di perantara sebagai imam, bagi Musa ketika bangsa Israel berdosa, dia mempersembahkan persembahan di mezbah untuk Tuhan supaya bangsa Israel diampuni. Setiap bangsa Israel bersalah, Musa menaikkan korban bakaran supaya diampuni. Setiap kita berdosa, bertobat, Tuhan memberikan mezbah ini. Apa yang dipersembahkan? Inilah yang dipersembahkan anak domba. Yesus mempersembahkan tubuhnya, darahnya sebagai anak domba. Ini Bapak, ini aku telah mati untuk si A, untuk si B yang hari ini bertobat di bumi, dibaptis dan melayani aku. Terima dia. Dan Yesus menjadi imam besar bagi kita. Seperti Musa menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Amin, saudara. Yesus tidak nganggur di surga. Dia menjadi imam bagi kita. Dan ini di bumi masih ada masa anugerah. Masih ada anugerah. Darah domba Allah, darah Yesus ini masih berlaku untuk kita diselamatkan. Kita bisa diselamatkan melalui darah Yesus selama masa anugerah masih berlaku, masih ada. Dan Yesus terus mempersembahkan di dalam tatanan surga. Bapak, ini anakku di surga, di dunia sedang bertobat. Terimalah dia. Ini darahku, aku disalib untuk mereka. Pengantara. Bagi imam adalah pengantara antara kita dan Bapa. Bagi kita di dunia yang bertobat diampuni melalui korban Yesus di surga, di kemah abadi, di kemah sejati, di tempat kudus. Yesus masih menjalani ibadah. Tetapi kita ibadah enak-enakan. Tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau berkorban. Yesus menjadi pengantara kita. Betapa baiknya Yesus. Jadi saudara, ini masa anugerah. Yesus menjadi pengantara kita. Jadi imam bagi kita. Kepagiannya bahkan imam untuk mati bagi kita, saudara. Kita lihat Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berbuat dosa. Tidak ada satupun yang bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma. Nanti kalau saudara tidak mau bertobat, Yesus datang dan masa anugerah berhenti, selesai, ditarik semua dari bumi, maka kita akan ditebus bukan oleh kasih karunia, oleh diri kita sendiri. Kita akan menebus dosa kita sendiri. Dengan apa? Mau dianiaya, disesah, disiksa, dibakar, dipancung. Kalau kita menyangkal, kita masuk neraka. Kalau kita nggak menyangkal, baru kita selamat. Sekarang masa anugerah, waktu terus berjalan. Time is running out. Waktu sudah hampir selesai. Masa anugerah hampir selesai. Jangan main-main lagi. Ya, jangan main-main lagi. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya.
Yesus sebagai imam, perantara, perdamaian kepada Bapaknya. Musa dijadikan perdamaian. Musa dijadikan imam ya untuk mendamaikan bangsa Israel pada Allah. Harus ada pendamai. Dan Yesus menjadi pendamai bagi kita. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dulu Tuhan sabar banget. Bikin nabi. Tapi semuanya disesah, dibunuh. Dan Yesus adalah nabi yang terakhir. Anak Allah sendiri. Kita ingat gitu apa perumpamaan tentang tanam anggur. Ya, anggur. Wah, saatnya panen. Tuannya mengirim pegawainya, dikebuki, dihajar. Terus gak apa-apa, permalukan. Kirim orang lagi, dikebuki, dihajar, dibunuh di kebun. Terus berkali-kali tuannya mengirim pengerjanya untuk menerima hasilnya. Tapi dibunuh. Mungkin anakku disegani. Ya kan? Anakku disegani. Anak yang tunggal sendiri dikirim. Bahkan dibunuh juga. Apa yang terjadi? Semua dibantai habis. Ini terakhir. Yesus anak Allah terakhir. Nabi-nabi dikirim untuk menuai hasilnya, untuk menuai pertobatan kita bertobat, menuai kita bertobat. Nabi dibunuh. Mungkin anak aku akan disayangkan terima. Yesus pun dibunuh. Tetapi melalui kematian Yesus, yang percaya diselamatkan. Yang tidak percaya akan dibantai semua. The time of probation is running out. Masa anugerah Tuhan sudah hampir habis. Pergunakan waktu singkat ini. Dan kita, Yesus di surga masih menjadi imam bagi kita. Perantara bagi kita. Pendamai bagi kita. Betapa baiknya Yesus bagi kita. Kalau kita ibadah masih gak sungguh-sungguh. Masih hitung-hitungan kebangetan. Gak usah ibadah. Percuma kalau main-main. Kita akan pasti dibantai Tuhan juga. Jadi saudara, tanpa Yesus kita tidak bisa masuk ke surga. Dia pendamai kita, perantara kita. Mau cari siapa sih saudara? Yesus lah kita cari. Ibrani 7 ayat 25 atau 7. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Semua orang yang oleh dia datang pada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Saya ulang. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus di dunia menjadi pengantara kita. Dia mau mati dan kita percaya kita peroleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Waktu dia naik ke surga, dia menjadi pengantara kita dengan menjadi imam bagi kita. Aduh, Yesus begitu sayang sama kita. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah. Tidak ada seorang pun di dunia tanpa salah. Semua salah, semua berdosa. Yesus tanpa salah, tanpa noda. Yesus tanpa noda. Maka ketika orang Israel menemukan orang perempuan berzina, hukum guru, ayo, apa kata hukum Musa? Lempar batu kan? Yesus kata, kalau kamu tidak berdosa, di antara kamu yang tidak berdosa, lempar dia batu. Tidak ada yang berani, karena semua orang berbuat dosa. Semua orang ada noda, ada celah, ada salah. Yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Yesus itu memenuhi syarat bagi pengantara kita. Dia lebih tinggi ya dari tingkat surga yang terpisah dari orang yang berdosa. Yesus tidak berdosa, maka dia bisa tolong kita dan dia bisa jadi mediator antara Bapa dan kita. Yang tidak seperti imam yang besar lain, ya kan? Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan setelah itu berulang untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali selama-lamanya. Ya, ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus sebagai imam, pengantara, masih mau berkorban untuk kita. Hanya melalui Yesus saja kita bisa masuk ke surga. Maka Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dari Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus satu-satunya pengantara kita. Yesus satu imam kita yang di ibadah kudus di surga mempersembahkan darahnya dari Bapa. Kita bisa dipersatukan dengan Tuhan. Tahan saja, masih banyak ya, masih banyak. Jadi saudara, jelas ya,
Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul, semuanya berdosa. Ya, nabi dan rasul semuanya berdosa. Ada noda, ada celah, ada yang gak baik semua. Tapi Yesus terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Makanya Yesus yang layak, yang bisa memenuhi satu dari pengantara kita. Amin saudara, kita bangga. Maka kalau ibadah jangan main-main lagi. Udah jangan main-main lagi. Udah gak waktunya lagi saudara. Ya, Yesus naik ke surga menjadi pengantar pembela kita. Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita menjadi seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, ya kan? Disini ya, Yesus adalah pengantara kita. Saat kita jatuh dalam dosa, kita jangan sedih. Masih ada Yesus dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, untuk dosa seluruh dunia. Jadi saudara, Yesus mati menjadi pendamai kita, ya, pengantara kita pada Bapa. Jadi saat ini yang kita masih berdosa, aduh Pak, nggak ada harapan dong. Masih ada harapan jika saudara mau bertobat menjadi pengantara dan pendamaian bagi kita pada Bapa. Tapi banyak orang gereja pulang gereja hidup nggak benar lagi. Kenapa kalau nggak jadi pendamai atau pengantara atau pembela kita? Iblis selalu menuduh kita. Iblis selalu menuduh masa lalu kita. Kita dituduh terus. Tapi Yesus di sebelah kita. Oh enggak Bapak, dia aja berdosa. Bisa bertobat kok. Jadi iblis mendakwa, Yesus membela. Kita tuh enak loh. Ditayang Tuhan Yesus Kristus. Dibela Yesus mati-matian. Ayo apa-apa. Iblis ngomong gini, membuka masa lalu sebelum pertobatan. Tapi Yesus akan tetap membela kita jika kita benar-benar bertobat. Ya, jadi kita harus benar-benar mau hari ini bertobat. Hari tema tubuh dan darah Yesus, dan kita benar-benar mulai hari ini tinggalkan cara hidup yang lama. Yesus naik ke surga untuk apa? Yang keempat. Oh masih 4 ada 5 sudah. Ya, tahan ya. Penting sekali. Kita lebih tahan daripada di mall. Lebih baik di sini dengan firman Tuhan sudah selamat. Di mall kita nggak selamat, saudara, bahaya. Kita lebih cinta mall daripada Tuhan. Yesus akan datang kembali untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Ini lihat ya. Yesus kasih tempat dulu, berat, ya kan? Terus di surga kita tinggal di dunia kasih Roh Kudus, kuasa. Kita nggak berbuat dosa, insafkan dosa. Roh Kudus udah kita dan Yesus di surga menjadi imam kita. Begitu kita ada Roh Kudus, kita bertobat, ada Roh Kudus, Yesus akan bakar korban bakaran untuk kita. Dan setelah bakaran sudah selesai, Yesus turun ke dunia mengangkat orang-orang kudusnya. Masa Yesus menjadi pengantara kita. Masa Yesus menjadi pendamai kita. Masa Yesus menjadi pembela kita sudah selesai. Kalau kita mau selamat, ya kan, nanti akan untuk diri sendiri. Tapi yang kita percaya pada Yesus diangkat dulu. Yang percaya pada Yesus akan diangkat dulu, tidak mengalami masa siksaan. Dan itu sudah dikatakan waktu Yesus naik ke surga. Kisah para Rasul 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus naik ke surga, ditutup oleh awan-awan, dan Yesus akan kembali lagi di awan-awan untuk menjemput kita. Ini janji Yesus. Sebelum masa aniaya berjalan, sebelum masa kesusahan berjalan, sebelum masa penghukuman terjadi, Yesus akan kembali ke dunia mengangkat kita yang percaya kepada Yesus yang setia. Niatnya 1 Tesalonika 4 ayat 16-15. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yesus sendiri turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus, yang mati dalam kesetiaan dan ketaatan sampai akhir hidupnya.
Yang mati benar-benar hidup akan firman Tuhan. Dia akan diangkat terlebih dahulu. Yang jahat-jahat masih tetap tidur. Yang jahat-jahat dibiarkan dulu. Ya kan? Dan setelah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi yang masih hidup kita nih, kita akan diangkat bersama orang yang mati dan Kristus. Diangkat cus. Ini yang mati, kuburan terbuka semua, dibangkitkan. Dan kita yang di dunia, yang hidup dalam Kristus akan diangkat bersama-sama mereka menyongsong Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan nyanyi tentang perkataan-perkataan ini. Jelas saudara, jadi Yesus dia naik ke surga, dia akan turun seperti dia naik ke surga. Di awan, di angkasa. Untuk menjemput kita, bagi dia masuk ke dalam masa aniaya. Ini tandanya bahwa Yesus naik ke surga, ke dunia, turun ke dunia. Maka kita, disitulah masa anugerah telah berakhir. Di bumi ini, masa anugerah telah berakhir. Yang percaya diangkat bersama Yesus ke surga, yang tertinggal akan mengalami masa aniaya yang sungguh-sungguh berat. Yang kalau kita tidak menyangkal Yesus, kita akan disiksa. Kalau kita menyangkal Yesus, ya kan, kita dibiarkan, tapi kita tidak selamat, saudara. Jadi hati-hati, bagaimana orang tidak bertobat, ya mereka akan mengalami 7 tahun masa aniaya besar. Dan yang percaya sudah diangkat. Ini time is running out. Maka kita kasih jam ini, bahwa kita ingat bahwa kita tidak lama lagi akan diangkat Tuhan. Ingat Ibu Gembala khotbah tentang Nabi Nuh, ingat kan? Lihat gak? Saudara melakukan sekali kayaknya. Ya, saudara klik YouTube ya, khotbah Ibu Gembala, ya, the time of probation is running out. Masa anugerah telah berakhir. Nuh berkhotbah, saya pun ingat loh, 120 tahun. Supaya semua orang bertobat bersama-sama Nuh membangun Batra. Nuh bikin Batra besar. Aku akan menghapuskan manusia dari bumi dengan air bah. Selama 120 tahun itu Nuh berkhotbah. Ayo, ayo, jangan buat jahat lagi. Bantu kami. Karena bumi akan dihancurkan dengan air bah. Ayo, ayo. Tapi semua orang menjadi pengejek-pengejek Nuh. Nuh, Israel jarang hujan. Setahun belum tentu sekali ada hujan. Kok kamu bikin kapal? Kamu sinting ya, kamu gila ya. Kayaknya stres sekali ya. Nuh berkhotbah terus, berkhotbah diulang-ulangi sampai 120 tahun. Tetapi saatnya masa probation, khotbah Nuh selesai 120 tahun. Pintu ditutup oleh Tuhan sendiri. Baru masuk ke masa penghukuman. Air bah naik. Air bah naik. Semua orang stres, panik. Wah, dia kenuh, betul dia. Wah, aduh, kenuh. Buka, Nuh, buka. Kita tenggelam, buka. Ada kayu bekas bikin kapal, sisa bikin kapal dipakai. Wah, semua cari kayu, cari pelampung. Kita berapa kayu-kayu yang sisa bahan untuk bikin Batra. Bilang gedor, Nuh, tolong Nuh buka. Aku percaya sekarang. Aku benar-benar percaya. Maafkan aku. Sudah bilang, terlambat sudah. Kau datang padaku setelah siksa diriku. Wah, Nuh disiksa. Yang khotbah disiksa. Bohong, lu edan, lu gila. Tapi begitu datang, terlambat sudah. Semua akhirnya dibasmi tenggelam. Ini saatnya saudara bertobat. Jangan sampai itu nanti, Tuhan tolong. Aku tidak kenal engkau. Masa probation time sudah selesai. Jadi saudara, ya kita percaya Yesus naik ke surga, ya kan, ke tempat kasih Roh Kudus, ya kan, itu dasar sekali dan menjadi imam besar bagi kita, imam besar selesai diangkat manusia kita semua yang percaya dan selesai Tuhan menanggalkan pakaian imamnya. Dan dia menjadi raja. Jadi Yesus sebagai imam supaya kita bertobat. Dia menjadi perantara bagi kita, pendamai bagi kita. Tapi kita ngotot, tidak mau bertobat. Tolak Yesus dan hidup dalam dosa. Yesus bilang, selesai. Sekarang aku ganti pakaian dulu. Ini aku udah capek nih mempersembahkan kamu. Bandel, hatinya keras, kepala batu. Udah,
Sekarang aku mau hakimi semua, hukum semua. Aku menjadi bagai pakaian raja. Yes. Diam. Wahyu 19 ayat 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia menunggangi bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yang setia dan yang benar. Ini tentang Yesus. Yesus sendiri. Dia akan menghakimi, berperang. Dia menghakimi, artinya dia hakim agung. Dan berperang, dia artinya raja. Dan matanya bagian nyala api. Dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya. Namanya ialah firman Allah. Yesus sekarang bilang, udah saatnya aku hajar kau ya. Aku jadi imam berdiri capek di surga bertahun-tahun. Ya kan, mempersembahkan persembahan untuk engkau, mati untuk engkau. Kamu bandel, dablek, tertengkuk. Sekarang saatnya aku turun ke dunia jadi raja. Aku babat semua. Aku babat semua. Saudara, ya. Jadi kita hati-hati, saudara. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi orang-orang yang kudus, yang diangkat Yesus. Dia bersama-sama Yesus memerangi orang-orang berdosa, orang yang murtad, orang-orang yang tidak percaya Yesus di bumi ini. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam gilangan anggur. Itu dalam murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya, dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja, segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Yesus. Dia sebagai Raja tidak lagi mengampuni orang lagi. Masa pengampunan selesai. Masa anugerah Tuhan selesai. Masa the probation time is running, is finished, is out, selesai. Jadi tidak ada lagi pengampunan. Tuhan, kalau aku minta ampun gimana supaya aku selamat jadi martir? Tuhan, aku mau cepat selamat gimana? Rela disiksa. Tuhan, bagaimana aku bisa masuk surga? Rela dibunuh, rela disiksa, jadi martir. Baru kamu bisa masuk surga. Kamu menebus dosamu dengan nyawamu sendiri. Dengan darahmu sendiri. Dulu aku tak kasih gratis, gak mau. Aku mati untuk engkau, gak mau. Aku disalib untuk engkau, gak mau. Menolak aku. Sekarang sakarepmu dewe. Sekarang mau selamat, jadi mati. Kamu ikut Antipas. Oh Yesus, aku takuti. Tahu Antipas. Kenapa? Tahu nama Tuhan? Dia dimasukkan ke tunggu api tembaga, tunggu api yang berupa lembu, tembaga, dimasukkan, diikat, kasih obor. Tahu? Lihat lagi. Tahu rasul-rasulku mati gimana? Wah, kita tambah ngeri. Tapi kalau kita tidak mau mati disiksa, tidak mau mati dianiaya dengan kejam, kita tidak bisa selamat. Kita bisa selamat dengan darah kita sendiri. Waktu sekarang ini gratis anugerah Tuhan, kasih karunia. Kita boleh percaya Yesus, kita selamat dan kita diangkat tidak mengalami masa aniaya. Amin saudara. Jadi ini penting sekali, sampaikan ke saudara yang masih berdosa. Sampaikan ke teman saudara yang masih hidup dalam keadaan yang lama. Sampaikan kepada semua orang yang masih menikmati dosa. Karena masa anugerah akan berakhir. Hati-hati saudara. Dan semua ini sudah dinubuatkan. Zaman dulu kala bahwa Yesus akan datang sebagai hakim dan raja. Yudas 1 ayat 14, 15 yang terakhir. Juga tentang mereka. Henok. Keturunan ketujuh dari Adam. Ini benar-benar dekat dengan penciptaan dunia. Adam, harus kedua, ketiga, keempat, ketujuh, Henok. Ya. Telah bernubuat mengatakan. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa mereka? Yang diangkat dalam waktu pengangkatan. Kita akan diangkat bersama Yesus di peristiwa pengangkatan rapture. Dan kita akan bersama-sama datang bersama Tuhan. Hendak menghakimi semua orang. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua berbuat fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi kita diangkat Yesus. Ya, kita belum masuk ke dunia yang baru. Tapi kita berperang dulu. Kita diangkat pada Yesus di anak-anak ke surga. Dan kita bersama Yesus turun ke dunia untuk menghukum, menghakimi, membinasakan semua orang fasik. Baru nanti setelah kita bersama selesai, kita akan naik masuk ke langit yang baru, bumi yang baru.
Amin saudara. Saudara ini diam ngerti gak sih? Kayak ragu-ragu. Tapi gak apa-apa. Firman yang saya beritakan ini akan dapat kembali sia-sia. Apa jangan saudara mikir, aduh, aku masuk yang mana nih? Masuk yang tertinggal atau masuk terangkat nih kan? Jadi saudara, kita harus benar-benar tahu. Yesus sebagai Raja, Dia turun bersama-sama kita yang kudus ini nanti. Dan kita akan menghakimi, membunuh semua orang fasik bersama Tuhan. Dan sebagai hakim, Yesus akan menghakimi semua orang. Hakim menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kamu kambing, kiri. Kamu domba, kanan. Kamu lalang, digandum. Kamu lalang apa? Gandum, kamu di gudang. Tempat gudang. Kamu apa? Lalang, dibakar di api. Yesus sebagai hakim, ya, Dia menentukan penghukuman dan penghargaan bagi kita. Amin saudara. Jadi bagi raja, bagi hakim. Tuhan ampuni aku. Tidak ada. Naik semelekete. Karena kamu sudah lambat. Naik. No. Naik. Tuhan aku mau sembuh. Apa mau diselamatkan? Naik. Tahu naik? Tidak. Ya terang dong. Aku sabar apa kamu? Sabar. 2000 tahun lebih nunggu kamu. Aduh. Tapi kamu gak bertobat. Jadi kalau kamu Tuhan ampuni aku. Nehi. Kamu tahu nehi gak? Kalau tahu nehi baca itu kamus. Tidak ada. Saudara. Jadi saudara kita benar-benar tobat saudara. Hati-hati ya. Jadi hari ini kita belajar. Ya kan ini masih ada terakhir banget. Tahan saudara terakhir. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jelas ya, bagi hakim. Bagi raja dia akan menghukum semua orang, memerangi semua orang, bertata di atas surga. Ya. Bagi hakim dia menghakimi orang lain, menghakimi orang yang mati dan hidup. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kerajaan artinya dari Tuhannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saya menegur saudara. Ya, kayak kemarin tim musik saya tegur. Ya. Kenapa saya tegur? Supaya saudara semua masuk ke surga. Saya menegur karena mengasihi tim musik. Saya menegur karena saya mengasihi jemaat. Saya menegur karena mengasihi semua pengerja. Supaya kita semua masuk ke surga, diangkat Tuhan dan tidak tertinggal. Maka tegurlah dan nasihatilah apa yang salah. Tidak mungkin saudara nggak saya tegur, saya miring setengah on katanya, setengah on. Saya miring, ini berita gila. Kita dari baik tegur melulu. Kalau duduk tegur, maunya apa sih? Duduk tegur, tak beres. Tapi nyatakanlah apa yang salah. Kalau nggak salah, saya nggak mungkin tegur. Itu namanya gila. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena kita sudah terbiasa dengan inabobo, ya kan? Lebih dari pemenang. Semangat, diberkati, ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti sukses, pasti sembuh. Kita nggak bakal sakit, nggak bakal mati. Saudara, kita banyak dengar khotbah-khotbah yang enak didengar, nyaman didengar. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak gereja memanggil pengkhotbah-pengkhotbah yang membuat jemaatnya ketawa. Senang. Kenapa? Menghibur jemaat. Jemaat tetap datang terus di gereja. Amin saudara. Kalau saya enggak, akhir zaman terus. Yang enggak tahan silakan keluar. Ya benar kan? Daripada kita ketawa, nggak masuk surga, saya salah. Jadi saya ajar akhir zaman, pertobatan, keselamatan, penghakiman, langit baru bumi baru. Kalau gereja yang lain mungkin kita nggak tahu. Wah Pak itu Pak, Bapak kenapa sih nggak khotbah, nggak panggil situ Pak, itu lucu loh Pak. Aduh Pak, dia khotbah Pak, aduh 2 jam nggak kerasa Pak. Lucu, kita ketawa terus Pak. Pak jangan akhir zaman Pak, khotbah berkat mujizat Pak. Baik nggak masalah. Tapi tetap yang penting adalah keselamatan. Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membuka
bagi dongeng. Kita ngomong akhir zaman, keselamatan, pertobatan. Bosan Pak, bosan. Saya nggak mau dengar, nggak mau dengar. Tapi kalau yang lucu-lucu, ya motivasi, waduh kita senang saudara ya. Karena ingin dipaskan. Ya, mereka akan memalingkan telinganya dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan berkata demikian sama Yeremia. Yeremia dia kata demikian. Siapa yang aku ingin utus ya? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesus ngomong gitu sama Tuhan, ngomong sama Yeremia. Tuhan inilah aku, utuslah aku. Jadi kita kadang-kadang nggak mau. Maka Tuhan, siapa yang mau aku utus? Siapa yang mau kirim? Yeremia, Yesaya, inilah aku. Hah? Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8 kan? Dia berkata, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Jadi saudara, kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Maka mulai ini saudara, saya sering bersedia kemana-mana. Kemarin ke Jambi, Mentawai, ke Barito, terus kemarin ke Manado, ke Sangihe, kan? Terus kemana lagi? Ulur, ya nanti besok, Senin depan tanggal 13, saya Pak Gembala, kemana ya? Ke Sumut, Sumatera Utara, kan baru Medan, Pulau Samosir, dan kita akan keliling terus untuk memberitakan Injil. Lihat nih, ya, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Musik siapa musik? Jadi kata jelas sekali bahwa kita harus memberitakan Injil supaya kita menjadi kesukaan Tuhan. Amin saudara. Jadi Yesaya 6 ayat 8 saya bacakan ya, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan berkata, ya, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Amin saudara.